Kami membutuhkan pertolongan Roh Kudus atas semua kami, supaya kami boleh memahami kebenaran firman yang kami dengarkan. Biarlah kami diberi anugerah untuk mengerti, sehingga firman itu tertanam di dalam hati kami. Kami diberi anugerah menjadi pelaku-pelakunya. Tolonglah semua kami Bapa, oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Permuliakanlah nama-Mu dan tinggikanlah firman-Mu di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, silakan duduk saudara-saudariku. Terima kasih buat Jesus Freak Dancer ya. Excelente, keren sekali. Saya ingat belasan tahun yang lalu, saya juga menari di JK3 di Natal. Tapi saya tahu dan sadari ketika kami lepas menari, jemaat meniteskan air mata. Ada penyesalan di hati jemaat. Kenapa mereka menari? Tapi kalau tadi keren sekali ya. Wah, tepuk tangan bagi Tuhan dong. Waduh. Enggak menyangka saya sekeren itu loh. Luar biasa. Saudaraku, kita belajar firman Tuhan hari ini, sukacita melakukan tugas ya. Sukacita melakukan tugas, ini suatu tema yang luar biasa. Kita akan belajar apakah kita sedang bersukacita atau tidak ketika kita melakukan tugas kita. Baik kita sebagai pelajar, mahasiswa, karyawan, ibu rumah tangga dalam bisnis kita. Lanjutkan. Dan apa nanti sukacita itu? Lanjutkan. Ya, mari kita baca. 1, 2, 3. Joy is not the absence of sadness and the presence of spectacular. Kalau hamba Tuhan banyak tulisnya itu, joy is not the absence of suffering, gitu ya, but the presence of God. Apakah sukacita itu berarti tertawa? Apakah sukacita itu kalau di sini berarti tidak ada duka cita, tidak ada penderitaan, tidak ada kesedihan? Apakah itu sukacita? The absence of sadness, the absence of failure, the absence of suffering. Nanti kita akan belajar ya. Dan juga apakah suka itu the presence of spectacular? Ada hal-hal yang spektakuler ya. Nilai kita bagus, gaji naik, dapat kabar karir naik, dapat proyek baru, dapat ini, dapat itu. Apakah itu joy? Apakah itu yang dimaksud dengan sukacita? Bahkan ketika pelayanan berhasil, apakah itu sukacita? Apakah ketika kita melihat belum ada perubahan, maka kita tidak bisa bersukacita. Kita lanjutkan. Sukacita, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sukacita yang alkitabiah adalah kepuasan batin yang mendalam dan bertahan, penuh kedamaian yang berakar pada hubungan dengan Allah dan janji-janjinya, melampaui keadaan-keadaan sementara, bukan dari keadaan eksternal, karena sukacita adalah buah Roh Kudus. Amin. Kalau sukacita adalah buah Roh Kudus, berarti sukacita itu keluar dari hubungan pribadi dengan Roh Kudus. Banyak orang melakukan sesuatu dengan gembira, dengan tertawa. Tapi ketika dia sebenarnya tidak punya hubungan dengan Roh Kudus, bisa jadi sebenarnya karena kita tahu banyak orang melakukan dosa di dalam kesenangan ya. Dia melakukan dosa, dia ketawa, happy bro, healing sis, healing. Bukankah zaman ini seperti itu saudaraku? Ya, saudara tahu kami masih dalam suasana berduka karena Bapak baru meninggal ya hari seminggu yang lalu, baru dimakamkan hari Rabu. Ya di dalam batin ada duka cita. Tapi apakah saya tidak bersuka cita? Karena sukacita itu melampaui keadaan eksternal yang saudara bisa lihat. Ya. Melampaui apa yang saudara bisa lihat. Apa yang manusia bisa lihat.
sukacita lebih dari situ. Kenapa saudaraku? Karena dia buah Roh Kudus. Jadi bisa saja seseorang melakukan bahkan tugas pelayanan tidak di dalam sukacita dari buah Roh Kudus. Roh Kudus tidak akan menghasilkan buah kalau seseorang tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin saudaraku. Mari kita lanjutkan, kita akan lihat terus. Kita belajar tentang bagaimana pribadi Tuhan kita Yesus. Ya. Kita baca dari Ibrani 12 ayat 2. 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Mari kita lihat langsung modelnya adalah Tuhan kita. Juru selamat kita Yesus yang menjadi satu-satunya model dalam hidup kita. Amin saudaraku. Yesus menjadi role model kita. Di dalam kayu salib, ketika dia memikul kayu salib saudaraku. Dikatakan dia mengabaikan kehinaan itu saudaraku. Karena apa saudaraku? Karena Yesus melihat ada sukacita di balik kehinaan salib saudaraku. Ada perkenanan Bapa itu nomor 1. Amin. Ada perkenanan Bapanya itu yang paling dia prioritaskan. Dan ini yang menjadi sumber sukacita Tuhan. Ada perkenanan Allah di dalamnya. Selama kita pastikan yang kulakukan membuat Allah berkenan. Walaupun keluar air matamu, batinmu bersukacita karena batin kita penuh damai sejahtera. Amin saudaraku. Oh Pak Pendeta, Yesus itu Tuhan. Gak terasa sama dia waktu disalib. Benar gak terasa? Hah? Terasa atau gak terasa sakitnya? Terasa loh. Terasa. Ada yang bilang gak terasa? Terasa enggak? Sehingga gini, gampang. Aduh, apaan sih? Kayak film apa itu? Berdarah, ketutup lagi. Enggak kan? Kepaku, ketutup lagi. Enggak kan? Makanya kemarin istri saya kapan saya bilang, seharusnya bisa kan tangan itu tetap setelah bangkit, enggak apa, lubangnya ketutup kan? Dia Allah loh. Dia pencipta segala-galanya. Gampang banget itu nutup lubang saudaraku. Gampang. Tapi itu bukti kasihnya bagi kita ya. Itu bukti kasihnya bagi kita. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia masih bisa bersukacita padahal dia sedang melakukan sesuatu yang ditolak Bapaknya. Saudara ingat apa yang permintaan dia? Bapa kalau boleh jangan naik ke salib. Jauhkanlah cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku. Bukan mauku. Bukan keinginanku tapi maumu. Bapaknya bilang apa? Tidak. Dan dia tetap melakukannya. Suatu kehinaan. Tapi hatinya penuh damai. Sukacita karena dia melihat di balik kehinaan itu saudaraku apa? Ada keselamatan bagi kita. Amin saudara. Amin. Walaupun maunya ditolak Bapaknya. Yang saya tidak jarang lakukan. Saya meminta maunya saya kepada Bapak saya. Dan waktu Bapak bilang no, saya lakukan maunya saya. Ya kan? Saya lakukan maunya saya saudaraku. Jangan lakukan maumu. Yesus tidak. Dia tahu saudaraku. Ya. Dia Allah tapi dia mau mengikuti mau Bapaknya.
Dan saya mengalami penderitaan karena saya melakukan maunya saya. Yesus mengalami penderitaan melakukan maunya Bapaknya. Ada damai dan ada sukacita di hatinya. Inilah yang menjadi teladan hidup kita, saudaraku. Amin. Walaupun maunya kita enggak jadi. Walaupun maunya kita ditolak. Kita tanya kembali, bagus tuh pertanyaan dari kita. Apakah Allah berkenan engkau melanjutkan maumu? Apakah Allah dimuliakan engkau melakukan kemauanmu? Itu pertanyaannya kan? Dan semuanya di dalam kerangka firman Allah, saudaraku. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saya lama dulu memahami tentang kasih di 1 Korintus pasal yang ke-13. Ketika dikatakan Alkitab, sekalipun engkau rela mati, sekalipun engkau rela martir, tapi kalau tidak ada kasih, engkau nol, kata Alkitab, saudaraku. Saya useless, saya tidak berkenan. Even saya berani mati, berani martir. Saya bilang, kok bisa ada yang berani martir gak punya kasih? Kok bisa, saudara? Bukankah martir itu tindakan apa namanya? Berkorban. Bukankah martir itu tindakan pengorbanan? Tetapi ternyata ada loh, bisa loh kita berkorban tanpa kasih. Bisa kan? Ternyata bisa loh, saudara. Dan ini yang saya takuti dalam hidup saya. Tuhan tolong jangan biarkan aku berkorban tapi sudah keluar daripada kasih. Jangan biarkan aku melakukan sesuatu yang kuanggap pengorbanan tapi aku tidak berkenan. Amin. Amin, saudaraku. Karena kata Alkitab, kita nol. Kau tidak ada gunanya. Kau enggak berguna, saudaraku. Itu mengapa kita perlu melihat semua kerangka firman Allah. Amin, saudaraku. Saya ingat masa kecil kami, waktu belum bertobat. Orang tua kami membagi-bagi tugas ya, kami ada 6 bersaudara. Tugas saya bagian luar, saudaraku. Kebersihan rumah bagian luar itu tugas saya. Pekarangan, ada kaki 5 di rumah saya. Itu semua tugas saya. Nah kakak saya yang paling besar, maaf ya kak, oh nggak ada di sini dia. Itu ngepel semua bagian dalam. Kalau Bang Hendra tugasnya nyapu. Bang Rocky penikmat kopi. Nah dia masih kecil ya, masih dimanja lah, anak bungsu dimanja. Dia hanya ngitung-ngitung warisan, lihat-lihat warisan. Nah apa yang sering terjadi saudaraku? Kakak saya ini, itu rumah kami ya lumayan lah ya. Di Medan sana, gang-gang saudaraku. Dia tuh kalau ngepel, pakai tenaga. Itu gak ada dulu tongkat-tongkat, gak ada saudaraku. Itu mainnya tangan. Terus, kalau kita lihat tuh kelihatan uratnya, leher semua. Sungguh-sungguh penuh pengorbanan demi rumahnya bersih. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Tak boleh satupun orang lewat dari tempat lantai yang dia pel. Nunggu kering, kesekering-keringnya. Dan itu kan pagi-pagi kita harus sekolah. Nggak mungkin lah kita nunggu kak kapan keringnya itu kak. Kak, rumah kita tak berkipas kak. Kapan keringnya kakak buat basah banget lagi. Dan kami kadang-kadang berusaha pakai begini, begini. Dia teriak. Maaf saudaraku, dia sampai turun begini saudaraku. Dan dia hafal itu jempol-jempol siapa. Bukan cuman kami, bapakku pun dia marahi. Pak, kotor lagi katanya. Sampai suatu hari bapakku panggil dia. Boru katanya gitu, boru itu panggilan anak perempuan. Sudahlah ya, gak usah lagi lah kau ngepel. Kau ngepel susah hati bapak ini.
Ribut tiap pagi. Gak ada yang bisa masuk. Ada orang berkorban sekorban-korbannya. Tapi saudaraku tidak menimbulkan damai sejahtera. Itu kayak contoh kakak saya. Yesus katakan, gak apa-apa permintaanku ditolak Bapa. Dan dia melakukan bukan dengan kegeraman. Yesus geram gak saudaraku? Saudara lihat Yesus geram gak di kayu salib? Apaan ini nih? Aku kan Tuhan. Kenapa aku begini? Kelewatan Bapak ini. Gak perhatian sama aku anaknya yang tunggal. Ada gitu? Walaupun tetap naik sih, tetap naik tapi menggumel gitu loh. Atau gumelnya kalem. Ginilah. Nasib jadi anak tunggal Bapa. Ya bersyukurlah, katanya kan harus bersyukur. Saudara itu benar gak sebenarnya? Kan saya suka gitu loh. Kalem sih ucapan saya. Kata-katanya bagus. Tetapi firman Tuhan katakan ini masalah hati. Amin saudaraku. Buktinya apa salah hati? Saya akan ngomong ke istri saya. Gumelan saya itu. Istri saya biasanya tahu itu. Hari pertama gak muncul, hari kedua baru muncul lagi. Tuh kan benar kan hati papa sebenarnya gitu kan katanya. Kemarin positif-positif aja kayaknya. Kata-katanya pas semuanya. Tapi sebenarnya itu muncul dari kegeraman saudaraku. Mau gak kita berubah, amin? Mau saudara berubah? Semuanya kita lakukan seperti untuk Tuhan itu bukan hanya kerja kerasnya. Bukan hanya pengorbanannya. Tapi hati kita yang paling utama. Karena sukacita itu adalah buah Roh Kudus. Katakan sukacita buah Roh Kudus. Lanjutkan. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Tuhan itu juga bekerja saudaraku. Waktu dia bekerja menciptakan alam semesta sampai hari yang ke-6 saudaraku. Dia bilang gini, keren. Gua senang apa yang saya lakukan. Jadi ini yang pelajar, siapa yang pelajar? Yang pelajar, angkat tangan yang pelajar tinggi-tinggi dong, pelajar. Jangan malu-malu. Aduh. Ya, ini hari Minggu kan? Nanti malam belajar ya, belajar. Oke? Oke lah hari Jumat malam kau bilang begini. Aku melihat hari Minggu sampai Jumat malam ini. Aku belajar di rumah, gak banyak main HP. Aku belajar di sekolah, aku les, capek kali memang. Tapi yang kulakukan keren. Amin saudara? Ada enggak yang belajar sambil dumel? Mama, papa. Enggak masuk ke otakmu. Enggak akan masuk saudara. Coba deh mulai belajar gitu. Apalagi sambil muka ini tekuk sambil baca buku. Bisa nggak masuk? Tapi coba belajar itu ya. Kali-kali nggak apa-apa pakai TikTok lah. Supaya semangat kan, supaya nggak ngantuk. Asik saudaraku. Yang karyawan juga gitu, ya ini Tuhan kerja dia. Terus dia lihat, keren yang gua buat. Ada nggak di kantor kayak gitu? Nanti kita lihat lagi ya. Kenapa orang di kantor malas ya? Nggak suka, nanti ada saudaraku ya. Lanjut. Nah ini yang khusus contoh lagi yang tak bersuka cita. Tadi contoh teladan Yesus ya. Kita lihat Lukas 15. 1, 2, 3. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Hei, dia kerja keras loh.
Dia berani katakan, bertahun-tahun aku melayani Bapa dan tak pernah aku melanggar perintah Bapa. Keren loh, orang ini keren. Tapi apakah dia bersuka cita dalam melakukan tugasnya itu? Apa alasan saudara bilang dia nggak bersuka cita? Dia marah. Karena sukacita itu buah Roh Kudus. Ya ingat, sukacita itu buah Roh Kudus. Jadi kalau saudara, ayo kita sukacita yuk, nggak bisa. Sukacita itu nggak bisa dibangkit-bangkitkan, saudara. Ayo semangat, nggak bisa. Dia itu buah Roh Kudus dan itu hasil hubungan pribadi. Itu hasil engkau melakukan firman Tuhan. Itu hasil engkau tahu kebenaran firman Tuhan. Nggak bisa dibangkit-bangkitkan, nggak bisa dipilih, saudara, nggak bisa. Berapa minggu lalu tuh Bang Hendra kasih perenungan di kami keluarga. Yang Bang Hendra ini kalau ngasih perenungan dalam, sedalam Danau Toba saudaraku. Hanya kasih Tuhan yang sedalam lautan ya. Dia bilang begini, keren ya si Daud. Satu-satunya manusia yang punya yang mendapatkan hati untuk membangun bait suci. Padahal sampai Tuhan ngomongkan kepada Nabi, belum pernah aku menyampaikan kepada siapapun, baik nabi, imam ataupun raja, untuk ada permintaan membangun bait suci. Dari mana si Daud ini tahu? Dari mana dia punya keinginan membangun bait suci? Katakan padanya, sejak dia sebagai penggembala kambing domba, aku sudah mengenal dia, kata Tuhan. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Di dalam perjalanannya, hati yang dari Tuhan ini pun, Tuhan katakan apa? Daud, bukan kau yang bangun, anakmu. Oh nggak boleh dong, nggak bisa. Nggak bisa. Aku yang dengar suara Tuhan. Wow. Wadaw. Dan saya suka begitu. Saya orangnya begitu. Yang saya yakini dari Tuhan. Apapun harganya. Keren Daud ini saudaraku. Apa kata Tuhan? Bukan kamu. Anakmu ya. Dan dia bilang apa? Siap komandan. Siap komandan. Amin saudaraku, keren ya. Saudara mau gak? Bisa, kita belajar saudaraku ya. Boleh saya kasih cerita. Nanti di acara rapat 31 saya akan bagikan lebih dalam. Karena ini kesaksian pribadi yang diminta para diaken itu saya saksikan. 6 tahun yang lalu, para pemimpin dari internasional dan nasional, ini off the record dulu deh. Coba off dulu. Bulan depan saya akan saksikan lebih jauh ya. Mari kita lanjutkan. Oh belum. Yang tadi belum saya bahas. Dia tidak punya hubungan dengan bapaknya ya. Dia hanya melakukan tugasnya dengan kerja keras. Penuh pengorbanan anak ini saudaraku. Dia penuh pengorbanan. Tapi disayangkan dia enggak benar-benar memahami isi bati bapaknya. Ya. Saya sebagai pendeta di sini berdoa dan berharap mendorong semua saudara. Apapun yang saudara lakukan pahami dengan benar. Bahwa itu perkenanan Tuhan, itu kehendak Tuhan bagimu. Bahkan kalau saudara sampai berkorban tenaga, waktu, bahkan uang dan segala macam, katakan Tuhan, kalau engkau berkenan, aku suka. Itu yang ku kejar, bukan mauku. Karena aku melakukan sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk pelayananku. Bukan untuk aku sebagai pendeta, bukan untuk gerejaku, untuk perkenananmu. Amin saudaraku. Lanjutkan lagi.
lewat saya sudah. Nah, ini saya cepat saja, saya sudah bahas. Terus saya klik aja semua, ya. Nah, ini penyebab kita tidak bersuka cita. Saudara nanti bisa ambil slide-nya filenya dari depan, dari belakang ya. Di Yesaya 29 ini orang gak bersuka cita karena apa nih saudara? Hah? Bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya, memuliakan aku dengan bibirnya, hatinya jauh daripada aku, ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia. Ini apa saudaraku? Kalau kita melakukan tugas kita udah kayak ini, rutinitas. Udah kayak rutinitas aja, kayak minum air. Ada gak? Bisa saudara. Hati kita jauh saudaraku dari Tuhan ya. Dari pelayanan, dari yang kita kerjakan bisa dekat. Tapi dari Tuhan bisa jauh. Bisa. Yang Kolose, ini tadi ya. Kalau kita berbuat sesuatu untuk Tuhan, maka kita tidak boleh melanggar nilai-nilai firman Tuhan yang lain saudaraku. Itu juga artinya melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Lukas 10:40-41, Marta sibuk sekali melayani ya. Sehingga Yesus katakan, Marta, Marta. Kalau saya ganti nih, Klorin. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Loh kenapa Tuhan bilang gitu? Ini orang sedang melakukan pelayanan saudara, aku sedang nyambut Tuhan. Apa kata Tuhan? Klorin. Bela. Nah saudara, ini orang yang khawatir. Ya. Apalagi nih, orang yang khawatir, seorang yang sibuk tak menentu dan dia nggak tahu apa yang dia lakukan sebenarnya. Kejadian 3:17 ini khusus untuk karyawan. Ya. Karena kutuk. Ada kutuk saudaraku. Ya. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari pohon yang telah kuperintahkan kepadamu. Jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau dan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Iya Pak Pendeta ya, saya juga pernah kerja kan. Susah kali ya cari uang itu. Susah kan? Ya ampun. Pergi gelap pulang gelap. Pas dengar-dengar isu mau naik gaji, kecil kali naiknya. Pas dengar isu-isu mau ada pengangkatan jadi yang lebih tinggi, kesalip kawan saudaraku. Ya ampun. Makanya di hari Minggu pulang gereja, untung gereja kita ini ibadahnya pagi. Dulu ibadah gereja Jaga 3 itu sore saudaraku, 6:30 sampai 6:30. Pulang gereja semuanya gini. Karena mikirin apa? Besok kerja. Jadi kalau ini kan masih ada, kita harus siap. No. Masa ditakuti bekerja saudara ya? Jangan ditakuti bekerja ya. Tapi memang berat ya. Tapi ini kutuk saudaraku. Kutuk aku patahkan. Amin saudaraku. Kutuk sudah dipatahkan oleh Tuhan Yesus. Bukan berarti saudara nggak jadi kerja keras. Tapi bisa jadi kita malas-malasan, nggak bersuka cita bekerja. Jangan-jangan masih ada sedikit-sedikit nih dampak-dampaknya. Bukan kutuk lah ya, kelutuk ini. Sepupu aja saudaraku. Jadi orang malas kerja, malas kuliah. Ngapain sih kuliah? Toh habis kuliah nganggur. Wih, kayak gitu loh. Anak SMP, ngapain sih kuliah? Habis SMP kan SMA nganggur, jadi malas orang. Jadi serba pesimis ya. Jangan ya. Hidup kita oleh kehendak Tuhan. Kalau engkau disikut, direndahkan, atau difitnah, di kantor, segala macam, harus pegang firman Tuhan. Karirku itu ditentukan oleh kehendak Tuhan. Bisnisku ditentukan oleh kehendak Tuhan. Amin saudaraku. Gak ada yang bisa ganggu. Lanjutkan. Waktunya berapa? Tolong ditujukan. Waktunya gak muncul saya. Pembicara kan kalau udah bicara gak akan ada matinya. Oke, ini tadi ya jangan menggerutu, lanjutkan saja. Ada hambatan saudaraku ya.
Tidak ada pelayanan apapun, tugas apapun yang tidak ada hambatan. Benar kan? Apapun itu. Makan aja ada hambatan. Lalat kan? Saudara pernah menggerutukan lalat? Sebab dikatakan segala sesuatu yang kita lakukan di dalam persekutuan dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Ya, yang pelajar ini, kalau engkau belajar nggak akan sia-sia. Hasil itu nggak bohong. Begitu ya? Proses itu nggak bohong. Orang yang belajar keras pasti hasilnya nilainya bagus. Jangan sedih nilaimu jelek. Kalau kau nggak belajar itu namanya aneh itu. Aduh, kenapa nilaiku jelek? Sedih pakai nangis lagi. Kenapa Tuhan jelek? Bapaknya bingung. Kenapa kau nangis? Nah, papa saja sudah lama tahu kau bakal jelek. Orang nilai nggak pernah belajar, ya jelek lah. Coba bagus belajarnya. Yang karyawan juga gitu, janganlah ngarap-ngarap jadi naik jadi supervisor, manajer, VP, direktur, orang kerjanya nggak benar. Itu mimpi saudara, mimpi. Tapi berdiri teguh, jangan goyah, giat selalu, rajin, tekun. Jerih payahmu nggak sia-sia. Amin. Yang terakhir ayatnya ini. Ini ayat tadi. Teruskan saja, lewatin. Nah, yang terakhir kita baca ya, ayat terakhir 1, 2, 3. Ya. Ya. Kita akan beristirahat dari jerih lelah kita. Karena segala perbuatan kita yang kita lakukan dengan sukacita tadi akan menyertai kita. Amin saudaraku. Dan doa saya kepada Tuhan, semua kita hidup dalam kebenaran ini ya. Saya mau Tuhan, saya bilang. Suatu hari nanti ketika saya dipanggil Tuhan, semua perbuatan-perbuatan saya yang saya lakukan dengan bersukacita mengikuti aku di rumah Bapa yang kekal. Amin saudara. Saya senang kemarin kan saya baru kedukaan ya. Saya ya bisa jadi ada orang mengucapkan itu selalu positif-positif ya. Tapi saya sebagai menantu di kalimat terakhir yang saya sampaikan kepada jenazah, saya katakan, Amang, Bapak, aku salah satu laki-laki yang beruntung di muka bumi ini, mempunyai mertua seperti kau. Dan saya katakan itu bukan lip service, saudaraku. Hebat sekali hidupnya bisa memberkati saya. Baiknya minta ampun. Gak ada canggung-canggungnya. Gak pernah aku kesel atau apapun dibuatnya saudaraku. Baik sekali dan aku pingin kayak gitu. Senang membuat orang bersuka cita. Amin mau saudara ya. Saya bilang aku di Batak sekali Tuhan. Aku mau kurangilah Batakku nih. Lebih kalem. Enggak hajar bleh. Senang membuat orang bersuka cita. Ya walaupun dia kalau apa ya tetap disampaikan yang baik, nilai yang baik kan. Tapi minimal saya katakan Tuhan aku mau berubah. Aku mau menjadi pribadi yang lebih baik. Karena segala perbuatanku pada waktu nanti aku beristirahat siapapun kita akan mengikuti kita. Amin puji Tuhan mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kebenaran yang kami dengarkan hari ini, biarlah kami dimampukan melakukannya, menghidupinya. Allah Roh Kudus, kami rindu dan berdoa, biarlah Engkau berbuah, buah sukacita itu di dalam kehidupan semua kami. Berilah kami kemampuan untuk melakukannya, untuk berubah Tuhan. Setiap konsep mindset yang salah, kami taklukkan di dalam kebenaran firman Tuhan.
Kami puji nama Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan. Engkau baik bagi kami Bapa. Amin.